Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar bab pertama ya, yaitu tentang memahami peran ilmu kimia dalam kehidupan. Yang A itu mengenal ilmu kimia dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hakikat ilmu kimia. Ilmu kimia itu ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan, serta energi yang menyertai perubahan suatu zat atau materi. Hal-hal yang dipelajari dalam kimia adalah komposisi, struktur, dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul serta perubahan atau transformasi serta interaksi mereka untuk membentuk materi yang ditemukan sehari-hari gitu ya. Kemudian hakikat ilmu kimia adalah benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lain sehingga menjadi deformasi. Perubahan letak susunan ini mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud semula. Kemudian yang kedua, kita mengenal ilmu kimia. Yang kedua adalah peranan ilmu kimia itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama dalam bidang kedokteran, perannya penggunaan obat-obatan. Kemudian untuk yang farmasi, bidang farmasi untuk menentukan struktur obat, untuk mengetes kemampuan obat, untuk menghambat kerja suatu enzim gitu ya. Kemudian yang ketiga dalam bidang biologi, untuk mempelajari proses kimia yang berlangsung dalam makhluk hidup, meliputi pencernaan, kemudian pernapasan, metabolisme, fermentasi, fotosintesis gitu ya. Kemudian dalam bidang geologi, peranannya untuk penelitian batu-batuan mineral, pertambangan gas dan minyak bumi, untuk menentukan unsur-unsur yang menyusun mineral dan tahap pendahuluan pada bagian eksplorasi. Kemudian dalam bidang pertanian itu kimia peranannya digunakan dalam pembuatan pupuk maupun pestisida. Kemudian dalam bidang otomotif, untuk bidang otomotif peranannya untuk mempelajari sifat dan komposisi logam yang baik untuk pembuatan mesin, mempelajari sifat, komposisi bahan bakar dan minyak pelumas mesin. Kemudian untuk industri itu peranannya untuk membuat bahan seperti semen, kayu, cat, paku, besi, paralon, lem, dan sebagainya. Kemudian kita lanjutkan untuk yang B, materi dan perubahannya. Materi dan perubahannya itu yang pertama pengelompokan materi. Tapi sebelum pengelompokan materi kita harus tahu materi itu apa. Materi itu segala sesuatu yang mempunyai massa dan volume. Massa dan volume termasuk sifat materi. Nah, sebagai contoh kayu dan udara termasuk materi. Gitu ya. Kemudian pengelompokan, kita masuk ke pengelompokan. Nah, pengelompokan materi itu yang pertama unsur. Unsur itu apa toh? Unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan oleh perubahan kimia sederhana menjadi dua zat berlainan atau lebih. Unsur-unsur yang telah ditemukan saat ini sebanyak 106 unsur. Nah, contohnya oksigen, kemudian tembaga, Cu, gitu ya, hidrogen, itu H gitu ya. Kemudian senyawa itu terbentuk oleh kombinasi kimia dari dua unsur ini gitu ya. Contohnya H2O, hidrogennya 2, oksigennya 1 gitu ya. Hidrogen itu H, itu hanya hidrogennya ada 2, kemudian oksigennya 1, itu adalah air gitu ya. Kalau garam dapur itu NaCl gitu ya contohnya. Kemudian kalau campuran itu bahan yang mengandung dua zat berlainan atau lebih. Suatu campuran tidak mempunyai sifat yang unik. Nah, campuran itu terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan heterogen. Kalau homogen itu bila tidak ada bagian-bagian yang dapat dibedakan satu dan yang lainnya. Contoh misalnya larutan gula dalam air laut, udara
gitu ya. Kita tidak bisa membedakan air dan rasa garam gitu ya, asin gitu. Kemudian rasa air gula, air dan gula. Kita tidak bisa memisahkan dari kedua itu ya ketika sudah tercampur. Kemudian kalau heterogen itu bila terdapat bagian-bagian yang tampak berlainan. Contohnya misalkan air dengan pasir, kelihatan banget ya air dan pasir itu perbedaannya gitu ya. Kemudian perubahan materi itu contohnya misalkan kayu yang terbakar gitu kan, itu ada perubahan materi. Nah, contohnya yang pertama proses alam, penguapan, pengembunan, membentuk titik-titik air yang kemudian menjadi hujan gitu, itu proses alam ya, itu perubahan materi. Kemudian benda-benda dari besi yang berkarat, besi yang tadinya tidak berkarat jadi berkarat, nah, itu namanya perubahan materi. Nasi yang tadinya nggak basi ketika didiamkan dia menjadi basi, nah itu perubahan materi juga. Lilin ketika dinyalakan akan habis jika dibakar sumbunya, nah gitu ya, itu perubahan materi dari yang padat menjadi habis gitu ya. Garam larut dalam air dan air akan terasa asin, nah itu adalah perubahan materi contohnya. Nah sekarang yang pertama perubahan materi itu ada dua, yaitu perubahan fisika dan kimia. Yang perubahan fisika yang pertama ya, perubahan fisika adalah suatu proses perubahan penampilan fisik materi dengan identitas dasar tidak berubah. Ini misalkan padat nih, padat, kemudian cair, kemudian gas. Nah dari perubahan dari cair menjadi padat itu membeku. Sebaliknya dari padat ke cair itu mencair. Dari cair berubah menjadi gas itu dinamakan menguap. Dari padat menjadi gas juga menguap. Sebaliknya dari gas ke cair itu mengembun. Dari gas ke padat itu mengkristal. Itu ya perubahan fisika. Kemudian masuk ke perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan kualitas yang khas dari suatu materi yang menyebabkan materi itu berubah, baik materi itu sendiri maupun dengan berinteraksi dengan materi lain. Ya. Kemudian kita masuk ke pemisahan atau pemurnian campuran. Metode pemisahan yang pertama itu adalah filtrasi. Tahu nggak metode pemisahan campuran itu apa? Pemisahan campuran merupakan suatu cara yang digunakan untuk memisahkan atau memurnikan suatu senyawa atau sekelompok senyawa, gitu ya. Nah, metode pemisahan campuran yang pertama itu filtrasi. Filtrasi itu penyaringan, ya. Kemudian yang kedua kristalisasi. Kristalisasi itu metode pemisahan untuk memperoleh zat padat yang terlarut dalam suatu larutan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah pembuatan garam dapur, ya. Kemudian yang ketiga adsorpsi. Nah, adsorpsi ini metode pemisahan untuk membersihkan suatu bahan dari pengotornya dengan cara penarikan bahan pengadsorpsi secara kuat sehingga menempel dari permukaan bahan pengadsorpsi. Contohnya itu pemutihan gula yang berwarna coklat karena terdapat kotoran agar dia menjadi gula putih gitu ya, agar warnanya menjadi putih. Kemudian destilasi. Destilasi itu metode pemisahan untuk memperoleh suatu bahan yang berwujud cair yang terkotori oleh zat padat atau bahan lain yang mempunyai titik didih yang berbeda. Kemudian ekstraksi. Ekstraksi itu merupakan metode pemisahan dengan melarutkan bahan campuran dalam pelarut yang sesuai. Kemudian kromatografi. Kromatografi adalah cara memisahkan berdasarkan perbedaan kecepatan perambatan pelarut pada suatu lapisan zat tertentu. Dasar pemisahan metode ini adalah kelarutan dalam pelarut tertentu, gitu ya. Kemudian yang kedua kadar zat dalam campuran.
kadar zat atau komposisi zat murni dalam suatu campuran bersifat tidak tetap atau bervariasi. Karenanya dibutuhkan satuan untuk menyatakan jumlah zat murni yang ada dalam suatu campuran satuan. Nah, untuk persen atau per 100, kemudian bagian per sejuta atau BPJ, part per million atau ppm singkatannya. Nah, persen massa itu rumusnya massa zat murni dikali 100%. Massa zat murni dibagi massa campuran dikali 100%. Itu persen massa. Kemudian persen volume, berarti volume zat murni per volume campuran dikali 100%. Kalau BPC ppm massa, maka massa zat murni per massa campuran itu dikali 1000%. Kemudian BPC ppm volume zat murni per volume zat campuran dikali 1000% gitu ya. Itu materi kita untuk bab 1 tentang memahami peran ilmu kimia dalam kehidupan. Silakan dirangkum, semoga bermanfaat. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.